7 Oktober 2025, kita menyampaikan press release terkait penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda Oki. Sebelumnya kita sampaikan bahwa perkembangan perkara terkait jaksa gadungan dengan inisial BA dan rekannya EF sebagai berikut, yaitu telah dijelaskan sebelumnya tim dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekira pukul 13.30 WIB telah berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai jaksa berinisial BA dan rekannya EF bertempat di Rumah Makan Saudagar di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah BA dan EF berhasil diamankan, kemudian langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa BA bukan seorang jaksa, namun merupakan PNS aktif dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Baikanan dengan golongan 3D. Selanjutnya, dilakukan rangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan sebagai saksi terhadap beberapa orang yang telah diamankan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor 20-FD-2-10-2025 tanggal 7 Oktober 2025. Adapun terkait teknis penetapan tersangka akan dijelaskan oleh Bapak Aspesius Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sore hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, kami tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan menyampaikan rilis kepada media terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS yang menggunakan atribut jaksa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda Oki. Kami tim penyidik pada hari ini telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Maka dengan ini kami menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial yang pertama itu adalah BA selaku pegawai negeri sipil atau PNS staf pada UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BPKB Kabupaten Baikanan ditetapkan pada hari ini sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 4 garis datar 21 garing L.6.5/FD.2 garing 10 garing 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Kemudian yang kedua adalah tersangka inisial ESB selaku pihak yang secara bersama-sama dengan tersangka BA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor garis datar 22 garing L.6.5 garing FD.2 garing 10 garing 2025 tanggal 7 Oktober 2025, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang tersangka tersebut dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang dari tanggal 7 Oktober 2025 sampai tanggal 26 Oktober 2025. Adapun perbuatan tersangka melanggar 1. Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua itu adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun para saksi yang sudah diperiksa saat ini kurang lebih berjumlah 5 orang. Kemudian yang berikutnya adalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua orang tersangka, bahwa tersangka BA selaku PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikana mengaku sebagai jaksa dan atribut lengkap yang berasal dari Kejaksaan Agung RI guna untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang tersangkut tindak pidana korupsi di lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan tersangka SP yang merupakan warga sipil turut serta dengan tersangka BA untuk melakukan perbuatan tersebut. Demikian rilis yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Kami harap teman-teman media dapat memahami dan memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.